Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sumber energi. Diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Diharapkan juga kalian mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dengan benar dan mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Bagaimana anak-anak? Kalian siap? Semangat? Oke. Untuk yang pertama, kita belajar energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah mendengar energi? Apa itu energi? Bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Tahukah anak-anak sumber energi terbesar bagi bumi? Siapa yang tahu? Nah, bahwa energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Anak-anak, matahari itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja? Panas matahari itu dapat menguapkan air di permukaan bumi, yaitu dalam peristiwa daur air. Kemudian, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, jika tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan ya anak-anak, karena makhluk hidup itu butuh matahari. Kemudian, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ya, seperti di rumah anak-anak itu ya, menjemur pakaian yang tadinya basah kemudian menjadi kering. Kemudian menjemur bahan makanan, ya. Nah, kemudian cahaya matahari itu juga dapat menerangi permukaan bumi. Terus, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik ya. Apa? Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat. Namanya apa anak-anak alatnya? Yaitu panel surya. Nah, itu manfaat matahari ya. Ternyata matahari itu banyak manfaatnya ya dan sangat penting. Nah, itu anak-anak energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, kita belajar mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, pada pertemuan kemarin, anak-anak kan sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Sekarang kalian mengolah informasi. Apa sih ya mengolah informasi? Bahwa mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu cara untuk mengolah informasi itu adalah dengan membuat peta pikiran, ya anak-anak. Nah, ini ada teks, ya, judulnya Minyak Bumi. Bu Guru bacakan dulu. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah sebagai bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, bagaimana peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan teks tersebut anak-anak? Nah, untuk pertama bisa kalian tulis dulu gagasan pokoknya. Apa gagasan pokoknya? Itu minyak bumi. Kemudian diikuti dengan kalimat pendukungnya, itu yang pertama, asal minyak bumi. Kemudian cara memperoleh minyak bumi. Kemudian hasil olahan minyak bumi, dan diikuti dari hasil olahan minyak bumi itu ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Nah, itu anak-anak cara mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana anak-anak paham? Alhamdulillah. Selanjutnya
kita belajar pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tahu jagung? Pernah memegang tanaman jagung? Apa ada yang punya tanaman jagung di rumah? Ya, bahwa tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya ketika habis bisa diadakan lagi, yaitu dengan cara menanam pohon jagung dan seterusnya. Nah, jagung itu mempunyai banyak manfaat loh anak-anak. Untuk apa? Sebagai bahan makanan, ya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti makanan pokok, ya, sebagai pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Loh, apa bisa? Bisa dong anak-anak. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung itu atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga, ya. Dan kulit jagung juga bisa digunakan untuk membungkus makanan. Dan masih banyak lagi ya anak-anak, itu manfaat kulit jagung. Nah, itu pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Bagaimana, kalian paham? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pada pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Semangat ya!